Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan yang sangat menarik dan juga sangat-sangat mengejutkan. Di mana Said Didu, mantan sekretaris BUMN yang dipecat, yang sepertinya memang orang ini punya dendam pribadi dan juga rasa ketidaksukaan yang sangat dalam terhadap Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo beserta dengan keluarganya. Karena di sebuah forum diskusi, Said Didu melontarkan dugaan fitnah dan juga tuduhan liar terhadap Pak Jokowi dengan mengatakan bahwa yang ingin memakzulkan Prabowo atau Presiden Prabowo itu adalah pendukung Pak Jokowi. Waduh. Dari mana lagi ini muncul analisis-analisis seperti ini, ha? Dari mana? Apa dasarnya? Anda jangan hanya menyebarkan fitnah. Apakah Said Didu sakit hati karena kunjungan Presiden Prabowo di Pulau Miangas, pulau terluar Indonesia? Presiden Prabowo lagi-lagi menyebut nama Pak Jokowi. Waduh. Kayaknya sih sakit hati orang-orang ini ya. Tidak pernah dilirik oleh Presiden Prabowo. Tidak pernah dinotis gitu ya kan. Makanya mereka terus-menerus menyerang Pak Jokowi. Nah, selain itu, kita juga akan menyaksikan bagaimana Ugro Seno lagi-lagi tampil bersama Roy Suryo. Dan ini aneh teman-teman. Ini kok mantan Wakapolri selalu duduk bersama dengan Roy Suryo, selalu mendukung argumentasi Roy Suryo, selalu membela Roy Suryo, bahkan ingin membebaskan Roy Suryo dari jerat hukum. Kok bisa gitu? Apa kira-kira misi dari Ugro Seno? Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Melihat langkah-langkah yang sedang akan atau sudah dilakukan oleh Pak Rismon atau siapa? Dokter Rismon Asiolan Sianibat M. Kambuh dia. Kambuh dia. Saya bayangkan dari tadi, kira-kira dia gunakan program apa dengan perintah ini. Nah, jadi kalau tadi kita dengar waktu di head to head di CNN ya. Ya, kemarin Pak. Kemarin ya. Nah, itu kan ada tugas khusus. Ya. Saya mengartikan tugas khusus itu bukan tugas khusus, tapi kalau di waktu saya masih aktif ya, itu namanya operasi khusus. Operasi khusus. Ini operasi khusus gitu. Jadi waktunya tertentu 21 hari, tempatnya juga tempat yang sepi di Danau Toba misalnya di sana ya. Kemudian anggarannya juga tertentu dan ini anggaran siapa ya? Kalau operasi khusus kepolisian begitu. Ya. Okay. Jadi kemudian dia akan menentukan judul ini. Ya. Ini kok mantan Wakapolri makin aneh ya. Dia menyamakan tugas khusus RJ, Restoratif Justice Rismon, dengan operasi khusus di kepolisian. Kan nggak apple to apple. Padahal ya, Bung Rifai, kuasa hukum dari Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo, sudah menjelaskan kalau Rismon sedang menjalankan tugas khusus untuk membuat buku sebagai salah satu syarat RJ untuk merestorasi nama baik Pak Jokowi. Kok dipelintir-pelintir lagi sama orang ini? Dibilang operasi khusus lah, apalah itulah. Dan tadi menyentil-nyentil soal anggaran lah. Aduh, udahlah Pak, jangan selalu memframing. Udah dijelaskan loh dengan detail sama Bung Rifai. Aduh, mungkin faktor umur ya. Beliau juga mulai agak belok sedikit, teman-teman. Kalau judulnya ini kan GEG, Gibran and Kim. Ini Gibran and Kim. Aduh. Saya ingat ada lagu yang namanya judul-judulan. Ya. Nah, ini akhirnya bukan judul menjadi judul-judulan. Judul-judulan ini ya. Jadi nanti akan ditulis Gibran and Kim-Kiman gitu loh. Oh. Ini mungkin yang nggak lucu. sekarang sedang dipikir Mariam. Jadi memikirkan judul susah. Ya kan? Judulnya harus di ACC juga lagi, Pak. Iya. Ya juga di ACC, tapi kesimpulan sudah ada. Karena ini sama dengan kalau kita pesan makanan lewat GoFood gitu. Ya. Jadi pesan makanan ya udah dibelikan, tapi nggak diperhitungkan perjalanan berapa kali, nggak diperhitungkan. Jadi ini benar-benar suatu kegiatan Rismon yang kira-kira memerlukan energi banyak untuk bisa menjawab ini. Atau mungkin yang terakhir, mungkin judulnya supaya tidak terlalu pusing nih. Sama dengan 4 mata dan bukan 4 mata. Ini tinggal nambah depannya bukan Gibran and Kim. Setidak-tidaknya bukan Rismon and Kim seperti kaos ini. Keluar juga. Kamu. Pakai akta kematian. Jadi hadapnya Rismon suruh ngadap ke sini, tapi kan Rismon and Kim. Kambuh dia. Pak lulus S3 katanya gitu. Jadi saya Pak Soe sama Ada Gesang pengungkapan tadi di head to head kemarin ya. Ada tugas khusus. Dia bilang kok tumben ada tugas khusus seperti itu. Oh, aduh. Orang ini kenapa ya? Tapi ya biarkanlah Roy Suryo
berorkestrasi, biarkan dia ketawa-ketawa, biarkan dia memframing. Kita lihat ekspresi wajah dia nanti ketika sudah ditahan, ketika sudah sidang. Nanti kita lihat ekspresi wajah dia, teman-teman. Kita ketawain habis-habisan. Kita ketawain. Judul ini saya pikir yang paling senang dengan judulnya adalah Termul dan Jokowi. Apa lagi ini? Ya. Karena mereka lah yang sebenarnya yang ingin memaksulkan Prabowo. Lah? Bukan orang-orang yang dalam ruangan ini. Lah? Yang ingin memaksulkan itu adalah Jokowi dan Termul. Lah? Oh, berarti si Sunarko itu Termul ya, ha? Sunarko itu Termul ya? Jokowi juga dia ya? Siapa lagi yang kemarin ini mengusulkan presiden ya? Siapa lagi? Saiful Mujani, itu Jokowi juga berarti ya? Siapa lagi? Ferry Amsari, Jokowi juga berarti ya? Siapa lagi? Islah Bahrawi, Termul juga berarti ya? Wah, banyak sekali termul-termul baru nih ya. Siapa lagi ya? GMKR, Gerakan Mengembalikan Kedaulatan Rakyat. Kayaknya Termul juga isinya tuh. Karena ya omongan-omongan mereka sama Sinarko itu sama. Ingin memakzulkan Presiden Prabowo. Waduh. Siapa lagi? Ruslan Buton. Pernah juga teriak, ya makzulkan Prabowo. Wah, Termul juga kayaknya itu. Hah? Iya nggak sih? Iya kan Said Didu? Aduh, ini Said Didu kenapa ya? Kenapa ya Said Didu ini ya? Mulai stres kah? Jadi kita harus luruskan pernyataan ini. Kenapa? Kenapa ini terjadi? Kenapa tuh? Karena saya katakan baru kali ini dari 7 presiden sebelumnya belum ada presiden yang berani menyentuh oligarki dan bintang-bintang hijau dan coklat yang melindungi oligarki. Oligarki lagi. Dan mereka marah semua kepada Prabowo. Mereka marah semua. Marah. Karena politisi busuk berlindung di oligarki dan bintang. Jadi mari kita sangat jernih melihat. Coba lihat Ngeri kali. gerakan yang terjadi. Apa tuh? Gerakan geng Solo, oligarki dan parcok terus berlangsung kepada Prabowo. Semua juru maki ke Prabowo. Terus kita harus diam melihat Prabowo dikepung oleh mereka. Bentar. Katanya juru maki Prabowo. Hah? Maksudnya apa ini? Orang yang kemarin mengatakan bahwa Pak Prabowo itu pengkhianat. Ketika tahun 2019 Pak Prabowo akhirnya rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Ha? Kan banyak tuh kelompok-kelompok atau orang-orang yang menyebutkan Pak Prabowo pengkhianat rakyat. Itu maksud Anda? Waduh. Siapa tuh? Oke. Didu. Anak-anakku yang aku cintai semuanya. Terima kasih sudah menerima saya. Saya datang ingin lihat keadaan di Pulau Miangas. Pulau terluar. Republik Indonesia di paling utara. Saya baru saja dari Filipina. Ternyata cukup dekat dari Filipina. Dan kita bersyukur saya presiden kedua yang sudah ke Miangas. Pak Jokowi sudah sebelumnya. Wow. Pak Jokowi resmikan bandara, ya. Saya nanti akan perbaiki atau melihara supaya lebih bagus lagi. Wah, keren banget ini. Keren banget loh. Yang paling mengherankan saya, kenapa harus dipertentangkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Mereka kan sekutu. Betul. Kan aneh, analisis berbasis pertentangan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Orang sekutu kok. Orang yang jadi tim yang kemarin nggak sama-sama Pak Prabowo aja diajak masuk kabinet kok. Mohon maaf ya, maksudnya Caimin kan kandidat cawapres di klub sebelah. Jadi Menko. Kemarin Menteri Lingkungan Hidup juga salah satu tim sukses di Mas Anies. Tim lain. Diajak masuk sama Pak Prabowo. Anda ingin mengatakan kalau toh memang mengambil orang yang terasosiasi dengan Pak Jokowi, kenapa aneh? Kan sekutunya Pak Prabowo. Tadinya teman-teman saya berpikir Mas Roy CS pasti akan bersemangat nih menghadapi semakin matangnya proses pembuktian melalui jalur hukum ini. Tadinya saya berpikir Mas Roy yang terus-terusan mengatasnamakan pergerakan beliau ini sebagai pergerakan publik betul-betul mewakili emosi publik
yaitu ingin membongkar sebongkar-bongkarnya atas nama menegakkan kebenaran. Walah, kini setelah kita udah hampir masuk ke babak baru, ya, babak baru pengungkapan kebenaran tuduhan Mas Roy soal ijazah Pak Jokowi, alih-alih bersemangat, Mas Roy dan tim malah loyo, malah letoy, malah anti klimaks. Dikutip dari kantor berita CNN Indonesia, pihak Roy Suryo kembali mendesak penegak hukum agar kasus dugaan fitnah ijazah Pak Jokowi ini di-stop. Pengacara Mas Roy, Prof. Refli Harun, juga udah terang-terangan ya, minta penyelesaian masalah ini dilakukan di luar pengadilan saja. Lah, ini gimana ini? Oke, biar adil, saya juga harus dong membacakan dalil dari desakan Mas Roy CS ini yang tujuannya untuk menghentikan proses hukum ya. Jadi Mas Roy CS menilai proses hukum terhadap dirinya dan sisa 4 tersangka lain ya, dalam kasus tersebut berbelit-belit katanya. Polisi juga, katanya tim Mas Roy ya, itu dinilai telah melanggar prosedur karena telah melewati batas pengembalian berkas perkara ke kejaksaan. Buat saya sih ya, prosesnya panjang. Ya, berarti memang harus ada ketelitian yang ditingkatkan. Bahwa saat itu berkas P19 dari Polda ke Kejati ya, dikembalikan lagi ke Polda oleh Kejati, ya supaya berkas tersebut untuk dilengkapin, bukan untuk dihentikan perkaranya. Dan sekarang, kalau kita merujuk kepada Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI Jakarta, yaitu Bapak Dapot Daryarma, berkas yang dikirim kembali oleh Polda ke Kejaksaan Tinggi, ini sekarang sedang serius untuk didalami. Nah, menjadi aneh dong ketika Mas Roy CS yang dulu menggebu-gebu ya, untuk membuktikan bahwa 99,99% ijazah Pak Jokowi palsu. Lah kok sekarang jadi terkesan ciut, terkesan kaing-kaing, terkesan takut untuk kasus ini semakin mendekati tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pembuktian di persidangan. Ada apa ini Mas Roy? Bukannya Mas Roy yang dulu dengan gagahnya menantang pihak Pak Jokowi, bahwa kalau merasa difitnah, silahkan lapor ke polisi. Nah, ini sekarang Pak Jokowi sudah lapor ke polisi, Mas Roy CS sudah jadi tersangka, ijazah asli sudah ditunjukin saat gelar perkara khusus, kawan-kawan Mas Roy sudah, ya sebagian sudah balik badan setelah melihat ijazah Pak Jokowi, sekarang kok Mas Roy malah minta kasus dihentikan. Mana nih gagahnya Roy Suryo yang dulu? Mana prinsip kebenaran yang dicari sejak dulu? Ketika apa yang mau dicari sudah mulai menemukan jalannya, kenapa sekarang minta untuk dihentikan? Saya juga mencatat ya bahwa pada tanggal 16 April kemarin Mas Roy bersama secuil orang demo di depan DPR. Menuntut DPR untuk ikut memaksa Pak Jokowi mempertontonkan dokumen pribadinya di medium-medium yang bukan persidangan. Nah ini kan aneh banget. Kasusnya kan sedang berjalan di jalur hukum. Pak Jokowi kan juga udah bilang akan tunjukkan ijazahnya di persidangan. Kenapa sekarang Mas Roy ini jadi takut banget sama pembuktian di jalur persidangan? Jangan-jangan justru Mas Roy dan siapapun orang yang di belakang Mas Roy lah yang nggak mau kasus ini selesai. Padahal kan proses hukum adalah proses yang kredibel. Sekali lagi, udah benar ya, ketika ada yang memfitnah ijazahnya palsu, Pak Jokowi melibatkan proses hukum untuk menjadi aturan main, ya, dan yudikatif sebagai wasit sehingga pembuktiannya kredibel dan perdebatannya nggak jadi debat kusir. Setelah proses ini selesai, nggak akan ada muncul lagi fitnah serupa. Saya nggak ada urusan dengan menguji ijazah asli dan palsu. Kalau nggak saya salah dengar ya, kira-kira gitu ya. Saya nggak ada urusan menguji ijazah Pak Jokowi asli dan palsu kan gitu ya. Bener nggak? Bisa dijawab mungkin? Enggak, jangan melintir-melintir. Enggak. Saya nggak mau melintir. Supaya ini ketarik ke saya apa tidak? Kalau ketarik biar ya bisa menentukan asli atau palsu kan pengadilan ya Pak. Jadi saya itu meneliti, kebetulan penelitian saya hasilnya mirip dengan penelitian 11.000 triliunnya Pak Rismon, seperti itu. Waktu masih waras itu. 11.000 triliun palsu menurut Bang Rismon waktu itu. Iya, makanya kan berarti kan dia tidak berbicara sekarang mengenai, karena Pak Rismon sudah mencabut kan, sudah mengatakan dia RJ. Artinya kalau beliau memeriksa RJ-nya Pak Rismon berarti kan sudah ada perubahan. Sesederhana itu kita harus melihatnya, sehingga kalau tadi rekan menyampaikan, wah saya kuasa, oke. Ya, oke aja. Tetapi saya mau ngasih tahu, beliau udah menyampaikan saya nggak ada urusan dengan asli palsunya ijazah Pak Jokowi, sehingga saya pikir nggak usah saya bahas. Sebenarnya kalau dia tadi mengatakan, iya, saya sebagai ahli baru misalnya, ini kita berandai-andai nih, main gila aja dah, kira-kira gitu. Aku itu kadang suka bingung sama kau semuanya. Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang ke luar negeri, kau anggap salah, kau kritik-kritik, kau bully-bully.
Kita pernah punya pemimpin yang jarang-jarang hadir di forum-forum internasional. Dikritik. Sepanggung dengan negara-negara lain. Juga salah. Beginilah, begitulah, dan seterusnya, dan seterusnya. Kita pun juga punya pemimpin yang sering sekali ke luar negeri. Bagi kau juga salah. Salah Kita semuanya juga punya kan. pemimpin yang sering hadir di forum-forum internasional. Duduk sepanggung dengan negara-negara besar lainnya. Bagi kau juga salah. Sering-sering ke luar negeri cari kerjasama begini begitu. Bagi kau juga salah. Jadi menurut kau pemimpin kita itu seharusnya gimana? Kayak Anies. Jarang-jarang ke luar negeri kah? Jarang-jarang tampil di forum internasional kah? Atau harus sering ke luar negeri menunjukkan betapa kita ini bangsa besar? Bahwa kita ini sejajar dengan negara-negara yang lainnya. Kan begitu jalan ceritanya. Betul, Tapi bagi saya yang paling penting mau sering ke luar negeri, mau jarang ke luar negeri, pulangnya itu bawa oleh-oleh, bawa kerjasama dan bawa investasi. Itu yang penting. Bukan sering dan tidak seringnya. Aduh, itulah ya omongan-omongan orang yang kalah pemilu, teman-teman. Dan tadi itu Nandang Sutisna namanya ya. Itu kalau nggak salah wakil ketua partai Gerakan Rakyat, partainya Anies atau apa gitu jabatannya. Saya lupa teman-teman. Yang jelas dia ini orangnya Anies. Dulu Pak Jokowi jarang keluar negeri dikritik, ya kan? Katanya nggak pernah tampil, nggak bisa bahasa Inggris, inilah itulah. Giliran Presiden Prabowo aktif keluar negeri, membangun kerjasama, mengamankan pasokan-pasokan untuk dalam negeri, dikritik juga. Waduh, emang orang-orang ini ya. Kalau orang kalah itu semua salah, teman-teman. Nggak ada yang benar pokoknya di dunia ini. Pokoknya cuma Anies yang benar. Aduh, aneh juga emang lihat manusia-manusia ini ya. Tapi saya tergelitik juga tadi dengar omongan Said Didu, katanya yang mau memakzulkan Prabowo, Jokowi dan juga Termul. Aduh. Gimana ngomongnya ya? Padahal yang paling sering teriak makzulkan Prabowo itu kalau nggak salah Sunarko namanya, mantan Danjen Kopassus beserta kawan-kawannya, dan juga gerakan GMKR-nya. Ya GMKR si Said Didu juga ada dalam GMKR, sama dengan Sunarko. Dia nggak pernah dengar Sunarko ngomong makzulkan Prabowo, ha? Aduh, inilah ya orang yang mudah mengeluarkan statement-statement yang isinya itu dugaan fitnah, tuduhan liar, tapi lupa untuk bercermin, lupa untuk melihat kondisi, dan juga mungkin lupa untuk mendengarkan apa-apa yang diobrolin oleh komunitasnya sendiri, teman-teman. Nah itulah tadi model-modelan Said Didu. Kok bisa-bisa aja dia bilang Termul dan Jokowi mau memakzulkan Prabowo? Nggak ada. Pak Jokowi sudah berkali-kali diwawancarai oleh media, sudah berkali-kali bertemu dengan relawan. Apa kata Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo? Prabowo Gibran 2 periode. Nggak ada tuh pikiran-pikiran dari Pak Jokowi yang pernah saya dengarkan bahwa beliau ingin Gibran Presiden 2029. Nggak pernah ada saya dengarkan itu. Yang ada hanya Prabowo Gibran 2 periode. Kita kawal. Ya kenapa? Karena ini rasional, teman-teman. Sangat-sangat rasional. Coba kalian perhatikan ya. Prabowo Gibran ini pasangan yang serasi. Pak Prabowo dengan pengalamannya, dengan geopolitiknya yang sangat luar biasa. Beliau keluar negeri, membangun hubungan baik dengan dunia internasional, mengamankan pasokan dalam negeri, seperti yang dilakukan bersama Kanda Bahlil dan juga kanda-kanda lainnya. Dan Mas Gibran sibuk turun ke bawah, mengawal program-program prioritas pemerintah. Karena kan yang sangat fit, yang sangat bisa mobile kesana kemari di dalam negeri, turun ke daerah-daerah, itu Mas Gibran. Kalau Presiden Prabowo ya beliau ini konseptor, eksekutornya yang di bawah, menteri-menterinya Mas Gibran yang ngawasin. Nah ini luar biasa. Mas Gibran juga belanja masalah di bawah. Ini kan luar biasa, teman-teman. Saling mengisi, pemimpin yang saling bekerja sama. Makanya kita dukung, kawal Prabowo Gibran. Jangan terkontaminasi bahwa ada yang mengatakan Gibran mau jadi presiden. Tidak, belum saatnya. Biarkan Prabowo
mengajari Mas Gibran tentang geopolitik, tentang negara, pokoknya tentang semuanya. Biarkan juga Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo memberikan insight-insight yang positif kepada Mas Gibran. Karena ini perlu, Mas Gibran butuh banyak masukan dan butuh banyak belajar, teman-teman. Biar nanti ketika beliau di tahun 2034 mungkin beliau maju sebagai presiden itu menjadi sosok yang sudah matang dan siap membawa nahkoda bangsa kita menuju apa? Indonesia Emas 2045. Ini targetnya, teman-teman. Jadi kita dukung Prabowo Gibran 2 periode. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.